Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Seberapa kita jemaat Tuhan yang sudah ada di pagi hari ini, saya percaya kita merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Waktu terus berganti dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini kita sudah berada di bulan Desember, awal minggu di bulan Desember. Ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Namun satu hal kita patut bersyukur bahwasanya keberadaan kehidupan kita ini ada hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita mau sembah, puji agungkan Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak dipuji, hanya Dia yang layak diagungkan. Alam semesta ini melukiskan betapa kebesaran Tuhan itu sungguh luar biasa. Mari siapkan hatimu untuk kita masuk di dalam penyembahan. Kita fokus untuk menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oh
menaikkan syukur kami ke dalam hadirat Tuhan. Kalau keberadaan kami sampai detik pagi hari ini Tuhan, kami berada di bait-Mu Tuhan, untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu keberadaan kami Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan, ibadah yang boleh berkenan kepadamu Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang mau mengganggu pikiran kami, oh Tuhan Yesus, dari ibadah ini Tuhan, Engkau hancurkan di dalam nama Yesus. Kami tahu ibadah ini boleh ibadah yang boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang memimpin kemuliaan ini Tuhan, Engkau limpahkan dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga puji-pujian ini Tuhan, puji-pujian yang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan layak di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, pimpinan, terima kasih Yesus. Oh haleluya Yesus. Pemain-pemain musik Tuhan, singers Tuhan, juga Engkau berkati Tuhan. Kami semua di tempat ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Selanjutnya Tuhan, kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai di akhir nanti, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Satu hal yang harus kita yakini bahwa dan kita pegang bahwa apa yang ada dalam setiap kehidupan kita bukan milik kita semata, amin, tapi semuanya adalah milik Tuhan, karena langit dan bumi adalah ciptaannya, termasuk semua yang ada di dalamnya. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk kemuliaan Allah kita. Haleluya, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, amin. Tuhan berdaulat di dalam setiap kehidupan kita.
Sebab Dia yang sudah menciptakan saya dan saudara. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Sebab betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan. Haleluya, haleluya. sorga, amin. Hanya Yesus, nama Yesus yang termulia di bumi dan di surga. Kita telah memuji Tuhan, amin. Haleluya. Yang sukacita pagi hari ini, mari lambaikan tangan Tuhan, berikan sorak-sorai di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, kita mempersoalkan bagi Dia. Bahwa Dia sudah membaca, Dia yang berkuasa atas hidup saya dan saudara. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya.
Kalau tinggal berdiri Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa itu yang memberikan kita kekuatan. Kuasa itu senantiasa yang melindungi setiap kita. Ketika badai menerpa kehidupan kita, kita tidak goyah, sebab kita dimampukan oleh Tuhan. Kuasa itu yang memampukan kita untuk menghadapi semua. Kita tidak dapat mengukur betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Namun satu hal sebagai orang yang percaya, biar hati kita dipenuhi kerinduan untuk selalu menyembah dan mengagungkan Tuhan. Siapkan hatimu, kita dengar firman Tuhan. Isi setiap bencana hati kita yang kosong, dipenuhi dengan setiap firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ketika firman itu datang dalam hidup kita, menegur kita, menasihati kita, menempa kita, itu karena Tuhan begitu mengasihi hidup kita. Kita lakukan firman itu dalam hidup kita. Haleluya Yesus, amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab sertaku. Amin, haleluya. Bapa, pakai kami hamba-Mu menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu. Kiranya hari ini bahkan sampai selamanya berkat pertolongan Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Sejauh langit dari bumi, haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih. Kami naikkan pujian dan syukur. Terima kasih Tuhan,
Engkau begitu baik, pemeliharaanmu sempurna. Kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan saatnya kami yang ada saat ini, kami siap sedia untuk terima firman-Mu seutuhnya. Dan kami jadikan hati kami sebagai tanah yang siap ditabur dengan benih-benih firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini seberapa banyak kita yang ada siap untuk dengar terima firman Tuhan? Coba lambaikan tangan saudara. 1, 2, 3, puji Tuhan semua kita. Dan saya akan memulai pagi hari ini dengan suatu pertanyaan. Yakinkah saudara Tuhan pasti tolong saudara? Yakin tapi nadanya kok enggak tegas, yakin. Maksudnya apa coba? Yakin Om, puji Tuhan. Coba, seberapa banyak saudara di bawah yang yakin bahwa Tuhan pasti tolong saudara? Yang yakin coba beri sorak-sorai bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saya tanya lagi begini Bapak Ibu, apa yang membuat saudara yakin sih? Apa yang membuat saudara yakin? Tuhan pasti tolong saya Pak. Yang mendasari yakin saudara itu apa? Ada yang bisa coba respon pertanyaan saya? Coba yang di sebelah sini, yang di sebelah sini, siapapun. Apa yang membuat saudara yakin? Oh, Tuhan pasti tolong saya. Apa yang membuat saudara yakin? Yang di sini. Nggak ada yang jawab. Saya kasih waktu. Saya balik sebentar jawab. Yang di tengah. Apa yang membuat saudara yakin betul bahwa Tuhan pasti tolong saya? 1, 2, 3. Nggak ada yang bisa jawab. Coba yang di sini. Yang buat saudara yakin itu apa? Luar biasa yang di sini. Beri tepuk tangan dulu yang di sini. Apa itu Romi? Iya, karena kita anaknya, suatu hal yang luar biasa. Nggak salah. Yang di sana, yang di sana. Apa sih yang buat Bapak Ibu yang di pojok kiri belakang Bu yakin bahwa Tuhan pasti tolong saya? Oh, karena firman Tuhan ngomong begitu. Coba kalau sejauh begitu siapa yang mau bantah? Karena firman Tuhan sudah jawab begitu. Kalau saya tanya lagi ke ayat mana? Nah, kan bingung kan? Bingung kan? Kalau yang di atas apa yang buat saudara yakin? Om Jeff. Karena Tuhan sudah berjanji. Wah. Semua jawaban itu tidak ada yang salah Bapak Ibu. Itu semua yang kita tahu hari ini. Karena kita anaknya. Orang tua mana yang gak nepati janji sama anaknya? Pasti nepati. Sekalipun kadang meleset sekali, 2 hari, seminggu, setahun, pasti akan benar. Tuhan pasti akan tolong kita karena sudah difirmankan seperti Om yang tadi bilang. Karena sudah begitu Alkitab katakan. Tapi saya tanya lagi di mana ayatnya? Ketahuan dia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, semua hal yang saudara berikan, jawaban yang saudara nyatakan tadi itu, semuanya baik, semuanya benar. Tapi jika saya tambah satu pertanyaan, ada nggak bagi dalam kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, yang doanya belum dijawab oleh Tuhan? Tuh, ada. Berapa tahun belum dijawab doanya Pak Om Jeff? Ya lumayan lama lah. Kenapa enggak dijawab? Kenapa? Belum waktunya. Ya. Pasti kita punya banyak hal yang Tuhan belum jawab. Atau bahkan Tuhan nggak akan pernah jawab.
Padahal kita yakin bahwa Tuhan pasti tolong. Nah, Bapak Ibu, saya sengaja mengangkat ini karena ini yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Hal-hal ini yang seringkali timbul dan menjadi bagian dalam hidup kita. Di satu sisi kita yakin Tuhan pasti tolong kita karena kita anaknya, karena itu sudah ada dalam firman dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau korek lagi lebih dalam, apa yang mendasari yakin kita itu bahwa Tuhan pasti tolong kita? Dan ternyata ada juga banyak hal yang ada dalam hidup kita, dalam doa dan pergumulan kita, enggak Tuhan nyatakan pertolongan itu. Bapak Ibu jemaat yang di dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau bawa kita untuk memahami satu sisi lain tentang yakin Tuhan pasti tolong, iya dan amin. Yakin Tuhan pasti jawab doa kita, iya dan amin. Yakin Tuhan pasti nyatakan pertolongan dan jalan keluar, iya dan amin. Tapi terkadang yakin kita landasi itu tidak pada porsi yang tepat. Yakin kita hanya berdasarkan nalar dan logika kita. Sehingga kalau yakin yang kita landasi hanya dengan nalar dan logika kita, saya mau katakan itu tidak kokoh adanya. Tidak kokoh. Dan itu yang dapat membuat seorang Kristen bisa kecewa dengan Tuhan. Yakin yang model ini banyak dimiliki oleh orang-orang Kristen. Tapi saya mau ingatkan, yakin yang seperti itu dapat membuat kita kecewa dengan Tuhan, marah dengan situasi, kecewa dengan keadaan, dan lain sebagainya. Satu hal saya mau ngomong begini, soal apakah Tuhan mampu tolong kita, pasti. Apakah Tuhan mampu jawab doa kita, iya dan amin. Apakah mujizat dan pertolongan Tuhan masih ada sampai hari ini, pasti masih ada. Tapi persoalannya Bapak Ibu, tidak semudah yang kita sebutkan hari ini. Bapak Ibu, saya mau bawa saudara memahami begini. Kita harus memahami seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu dulu. Seberapa dalam hubungan atau interaksi kita dengan Tuhan hari-hari ini. Selama kita jadi orang Kristen, telah seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan? Atau kita berhubungan dengan Tuhan, atau hubungan kita dengan Tuhan hanya sebatas ketika kita ada di gereja selama 2 jam kurang lebih. Maka kita kusuk, kita sungguh-sungguh beribadah, kita sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Atau kita membangun hubungan yang intens dengan Tuhan hanya ketika kita sedang ada dalam pergumulan yang berat. Kita bangun hubungan dengan Tuhan karena kita sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, karena kita sedang terbentur dengan masalah. Dan itu yang banyak dilakukan oleh orang Kristen yang lagi kepepet, ke pojok, kejepit dengan persoalan. Ada yang seperti itu di sini, tapi saya yakin saudara jangan jawab, saya yakin di sini nggak ada. Tapi orang Kristen di luar sana banyak. Amin. Beda dengan orang Kristen yang ada di GPD Hosana Ruteng. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang mau ngaku. Bapak Ibu, ini persoalan yang perlu kita selesaikan hari ini. Karena ketika kita menyadari seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan, maka kita dapat memastikan bahwa pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah meleset dalam hidup kita. Nah, 2 hal yang ingin saya bawa untuk kita pahami dulu Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya tidak menyampaikan firman Tuhan panjang. Hari ini saya mau langsung pada poin, agar supaya kita dengar firman Tuhan, kita ngerti, kita diberkati, kita pulang dengan sukacita.
Amin. Yang pertama yang harus kita pahami, satu hal yang penting tentang pertolongan Tuhan dari sisi Tuhan. Kalau kita permasalahkan apakah Tuhan sanggup menolong kita, jika kita melihat hal ini, persoalan ini dari sisi Tuhan, maka jawaban Tuhan pasti sanggup tolong kita. Amin. Kita lihat dari hal ini dulu, supaya kita ngerti bahwasanya dalam menjalani kehidupan dunia ini, Tuhan telah menetapkan tatanannya, aturannya. Ada rule, ada aturan main di situ. Kita ngerti dulu segala sesuatu, kita harus lihat dari perspektif kebenaran. Jangan kita langsung ambil keputusan dari sisi kita melihat segala sesuatu, tapi kita lihat dari sisi Tuhan. Campur tangan Tuhan pasti ada. Ayub pernah katakan, dalam segala sesuatu tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Tuhan pasti akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Jadi dari sisi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, jangan ragukan, jangan bimbang tentang pertolongan, tentang campur tangan, tentang jalan keluar, tentang mujizat, tentang kekuatan. Jika itu dari Tuhan, maka Tuhan pasti akan nyatakan itu. Karena Tuhan tidak mungkin tidak menepati firman-Nya. Seperti jawaban tadi, karena sudah ada di dalam firman Tuhan. Segala tulisan, segala hal yang Tuhan sudah nyatakan di Alkitab, Tuhan pasti akan benar. Tidak mungkin tidak. Amin. Tidak mungkin tidak. Ini dulu yang harus kita tanamkan dalam benak dan batin kita. Ini yang harus kita tanamkan menjadi dasar dan fondasi dalam pikiran kita, dalam iman percaya kita. Jika segala sesuatu yang Tuhan sudah firmankan, tidak mungkin tidak Dia lakukan. Pasti Dia lakukan. Amin. Karena Tuhan bukanlah manusia, kata Alkitab, sehingga Ia melupakan apa yang telah Dia firmankan. Tuhan pernah berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Apakah Tuhan mampu melakukan itu? Mampu. Tuhan pernah berjanji, barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Apakah Tuhan mampu menyelamatkan kita? Atau Tuhan mampu melakukan itu? Mampu, sangat mampu, sangat bisa. Karena Dia yang berjanji, Dia yang berfirman. Tidak mungkin Dia tidak tepat. Jadi kita harus memahami bahwa ada kawasan di mana Allah bertakhta di situ, Allah yang berdiri tegak, menetapkan, melakukan segala ketetapan firman-Nya, ya dan amin dalam setiap kehidupan kita yang percaya sungguh di dalam Tuhan. Sekarang saya mau tanya, seberapa yakin, saya mau tanya kembali, seberapa yakin saudara hari ini Tuhan mampu menolong saudara? Tuhan bingung jawabnya. Seberapa yakin saudara? Kalau saudara balik tanya sama saya 100% yakin Tuhan pasti mampu tolong saya. Karena Dia telah berfirman, di kita adalah anaknya, Dia pasti menepati setiap janjinya. Jika hal ini kita persoalkan dari sisi Tuhan, Tuhan tidak mungkin tidak melakukan janjinya. Amin. Yang kedua, yang pertama dari perspektif kebenaran, dari sisi Tuhan, Tuhan pasti melakukan segala ketetapan-ketetapannya. Yang kedua, nah ini yang penting, dari sisi kita. Oke, kita yakin Tuhan pasti tolong kita. Tapi dari sisi kita, pertama, bagaimana yakin kita tempatkan di dalam kebenaran. Karena banyak yakin dari orang Kristen, timbul keyakinan dalam kehidupan orang Kristen itu nggak kokoh, tidak pada dasar yang benar.
Mereka yakin karena melihat orang lain Tuhan sudah tolong. Aku yakin kalau Tuhan tolong dia, maka aku pun Tuhan pasti tolong. Kadang bahasa kita seperti itu. Tapi pada faktanya dia ditolong, kita enggak. Apa yang salah? Nah, dari sisi kita banyak yang harus kita persoalkan, Bapak Ibu. Kalau dari sisi Tuhan, saya mau katakan, tegaskan dari tempat ini, jangan ragu tentang pertolongan Tuhan. Jangan bimbang dengan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Tuhan pasti melakukan segala ketetapannya dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan pasti melakukan itu. Nah, dari sisi kita, ini yang harus kita teliti baik hari ini. Karena ada banyak orang Kristen itu mencampur adukan hal ini sehingga orang Kristen itu sendiri bingung. Kok dia ditolong Tuhan, aku enggak? Kenapa Tuhan tidak adil? Iya kan? Kenapa Tuhan tidak adil? Seakan-akan Tuhan berlaku tidak adil dalam kehidupan kita. Padahal kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, setiap kita adalah anak-anak Tuhan seperti yang disampaikan oleh Ibu Romi. Kita semua anak-anak Tuhan. Kita semua percaya, kita semua tahu firman, kita semua beribadah hari ini. Tapi soal pertolongan Tuhan, tunggu dulu. Sekali lagi, Tuhan punya tatanan, Tuhan punya cara. Tuhan gak asal menjawab setiap doa dan pergumulan serta kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan punya aturan main. Nah, ini yang terkadang kita nggak perhatikan dengan baik. Ini yang terkadang lolos dari perhatian kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sama ratakan, kalau dia Tuhan jawab, dia Tuhan tolong, dia ngalami mujizat, aku juga. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tadi Om Jeffrey jawab, ada pergumulan yang tidak dijawab oleh Tuhan sampai hari ini. Benar ya Om Jeffrey ya? Ya. Bapak Ibu, saya harap bahwa setelah ibadah ini, saudara bawa pulang berkat yang luar biasa. Saudara bawa pulang kekuatan baru dari tempat ini. Saudara bawa pulang kuasa sukacita dari tempat ini. Oleh karena kuasa kebenaran firman Tuhan itu ditabur hari ini. Maka dari itu, siapkan hati kita. Jadikan hati kita ini sebagai tanah yang siap untuk ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Jangan jadikan tanah hati ini tanah yang ada semak belukar. Jangan jadikan tanah hati ini menjadi tanah yang penuh dengan bebatuan, di mana benih itu sulit untuk bertumbuh. Tapi jadikan hati ini sebagai tanah yang subur, tanah yang siap digarap, tanah yang siap ditabur benih-benih firman Tuhan. Saudara siap? Jadikan hati ini sebagai tanah yang subur, yang siap berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Saudara, hal yang perlu kita persoalkan dari sisi kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, hal yang perlu kita catat baik. Kalau dari sisi Tuhan, ketika kita bicara pertolongan, mujizat, penyertaan dan lain sebagainya, iya dan amin, saudara jangan ragu, Tuhan pasti nyatakan itu. Tapi dari sisi kita, ini yang perlu kita persoalkan. Yang pertama, yang saya catat di tempat ini, di catatan saya, perlu kita perhatikan perihal tentang kekudusan ini. Karena kekudusan ini penting, Bapak Ibu. Karena tanpa kekudusan, Alkitab katakan tidak seorang pun melihat Tuhan. Coba saudara lihat Mazmur pasal 24. Kita buka ya. Mazmur pasal 24. Ayatnya yang ketiga. Kita baca sama-sama. 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan?
Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ini dulu kita persoalkan. Pemazmur mengungkapkan suatu pertanyaan, pergumulan, persoalan dalam hidupnya. Pemazmur katakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Persoalannya, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ada yang bisa jawab? Siapa yang punya hak untuk masuk? Siapa yang punya hak untuk bisa naik ke tempat kudusnya Tuhan? Apakah semua orang? Apakah semua orang Kristen? Ini dulu kita persoalkan. Dalam terjemahan lain, ayat ini berbunyi begini. Siapakah yang boleh naik ke bukit Tuhan dan masuk ke dalam rumahnya? Mari kita lihat apa kata pemazmur. Ayat 4. Kita baca sama-sama. 2, 3. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Kok gak ada yang amin? Berat ini ayat. Inilah orang-orang yang punya hak. Inilah orang-orang yang diperkenankan oleh Tuhan untuk bisa melangkah masuk ke tempatnya yang kudus. Dalam terjemahan lain ini, ayat 4. Orang yang tidak bercelah pikiran dan perbuatannya. Oh, doa saya belum dijawab Tuhan. Oh, pergumulan saya sampai hari ini Tuhan belum tolong. Saya belum dapat jalan keluar dan lain sebagainya. Padahal saya sudah berbulan-bulan berdoa. Saya sudah bertahun-tahun berdoa, bergumul setia dan lain sebagainya. Kenapa? Tuhan belum tolong dan Tuhan belum jawab doa saya. Mari kita sama-sama persoalkan. Dari ayat ini, jujur saya diberkati dan saya ditemplak oleh firman Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dalam terjemahan lain, orang yang tidak bercelah pikiran dan perbuatannya, yang tidak bersumpah palsu dan tidak menyembah berhala. Kekudusan itu penting untuk pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Ketika kita berbicara kekudusan, bukan hanya sekedar ketika kita melakukan suatu hal zina sehingga kita dikatakan tidak kudus lagi. Itu mah terlalu jauh. Zina akan merusak kekudusan kita. Tapi ketika pikiran kita tidak murni atau pikiran kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sadarkah kita telah mencemari kekudusan hidup kita? Karena Alkitab katakan orang yang tidak bercelah pikiran dan perbuatan. Dua hal ini gak pernah pisah kalau kita lihat. Pikiran dan perbuatan tidak pernah lepas satu dengan yang lain. Karena ketika pikiran itu muncul, pasti action dan dampaknya terhadap perbuatan kita. Orang yang tidak bercelah pikiran, Bapak Ibu, tentu ini suatu hal yang perlu serius kita persoalkan. Untuk melihat pertolongan Tuhan, pasti ya dan amin. Tapi dari sisi kita sebagai orang percaya, ini pun harus kita garis bawahi. Bahwa ternyata Tuhan punya, sekali lagi, Tuhan punya tatanan dalam melaksanakan segala ketetapannya. Tuhan punya tatanan, Tuhan punya rule, Tuhan punya aturan.
kesucian hidup ini penting Bapak Ibu. Bagaimana kita benar-benar memiliki kesucian hidup di hadapan Tuhan. Mungkin saudara berkata di tempat duduk saudara, oh mana mungkin kita sanggup hidup suci dan kudus seperti yang Tuhan inginkan. Kalau menurut saudara, mungkinkah kita hidup suci dan kudus selama kita di dunia? Coba yang menjawab mungkin atau bisa, coba angkat. Kenapa takut? Halo? Bapak Ibu takut angkat tangan? Apa? Yang tidak mungkin. Oh nggak mungkin loh hidup suci dan kudus selama kita di dunia. Angkat tangan. Pertanyaan yang satu nggak dijawab, yang satu nggak dijawab. Terus maunya saudara apa? Saya yang jawab. Enak sekali ya. Oke. Karena ada dua pikiran. Ada dua pikiran yang muncul, yang berkembang, yang ada di kalangan himpunan orang Kristen. Kelompok ini ngomong bahwa tidak mungkin hidup kudus selama kita ada di dunia. Nah kita berdosa Om. Nggak mungkin kita hidup kudus. Dengan berbagai macam dalil yang mereka kemukakan. Mereka katakan, mereka kutip perkataan Paulus, karena semua orang telah jatuh di dalam dosa dan tidak ada seorang pun yang benar. Kan Alkitabiah kan ayat yang muncul. Tapi di lain sisi Yesus berkata bahwa Alkitab katakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan siapa yang ada di dalam Kristus, dia dimampukan untuk menjadi anak-anak Allah. Ayo. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa, dan sering saya katakan di tempat ini, sekalipun kita masih hidup di dunia ini, tapi kita mampu menciptakan kekudusan dalam kehidupan kita. Kita mampu bahwa hidup kita hidup berkenan, indah, layak di hadapan Tuhan. Kenapa kita tidak mampu? Karena terkadang kita sudah bangun mental block. Karena kita sedang memelihara monster dalam hati kita, dalam pikiran kita. Enggak mungkin. Saya masih mau nyaman hidup. Kadang kita sudah membatasi cara berpikir kita. Kita malas gali dan belajar firman Tuhan. Kita hanya menyerap informasi dari luar. Dan kita mulai membangun mental kita sendiri. Membatasi cara kerja Tuhan. Tuhan kan Maha Kuasa. Amin. Tuhan Maha Kuasa. Ya. Tuhan mampu bahwa kita hidup dalam kekudusan atau tidak? Ya mampu dong. Dengan cara apa Tuhan memampukan kita? Dengan cara apa Tuhan memampukan kita? Untuk kita sanggup menjalani hidup kudus, berkenan, indah bagi Tuhan. Dengan cara apa? Yang pertama, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Amin. Tuhan sudah berikan Roh-Nya dalam hidup kita. Dan siapa yang memberi diri dipimpin, dituntun, dikuasai oleh Roh Kudus, maka hidup orang itu dari hari ke hari dia akan menuju kepada hidup yang berkenan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena dia memperhambakan dirinya, pikirannya dituntun oleh Roh Kudus. Benar enggak? Benar enggak? Sampai di sini benar enggak saya ngomong? Karena Tuhan sudah memberikan fasilitas, yaitu Roh Kudus, yang mana Roh Kudus akan memimpin, menuntun kita dari kebenaran lepas kepada kebenaran yang lain, lepas kepada kebenaran yang lain, sampai kemuliaan Tuhan nyata sempurna dalam hidup kita. Kapan kita dinyatakan sempurna? Ayo. Kapan kita dinyatakan sempurna? Apakah hari ini kita bisa dinyatakan sempurna enggak? Apakah hari ini kita bisa dinyatakan kita hidup kudus enggak? Hari ini, detik ini, bisa enggak?
menurut saudara? Nah kan berat lagi kan jawabnya. Tuhan Yesus. Atau ini memang terlalu berat? Saya rasa karena waktu ini singkat, sebentar lagi Tuhan datang, maka saya mau berikan saudara makanan yang agak berat porsinya. Karena kita harus berpacu dengan dosa yang sudah lengket dalam hidup kita. Kalau kita hanya main halus dengan dosa dalam hidup kita, gak mungkin selesai. Kita harus berani berpacu dengan waktu, berpacu dengan daging kita yang memang dosa itu lengket berat dalam hidup kita. Nah kalau kita nggak biasakan diri dari sini, kita mengkonsumsi makanan-makanan yang memang dibutuhkan oleh orang-orang yang mau bertumbuh dewasa, gak mungkin kita sanggup hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi waktu ini singkat Bapak Ibu. Apalagi saya yang sudah usia sebentar lagi mau masuk masa-masa pertengahan hidup. Kalau saya nggak berusaha pribadi, saya nggak berusaha, nggak memaksimalkan berjuang untuk hidup berkenan, terlambat. Jadi pertanyaannya, apakah hari ini kita bisa dikatakan kita telah hidup berkenan, suci, kudus hari ini, detik ini? Kalau saya jawab iya, karena saya sedang berlomba terus demi waktu untuk terus hidup berkenan indah bagi Tuhan. Kalau saudara ragu-ragu menjawab, saya khawatir saudara lagi pelihara dosa. Karena nggak mau ngambil sikap tegas untuk aku berdiri di pihak Tuhan, untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan segala ketetapannya. Kalau kita nggak berani buat komitmen, buat janji hari ini, artinya kita buka peluang untuk dosa itu terus berkuasa dalam batin dan benak kita. Karena satu-satunya cara untuk pangkas dosa dalam hidup kita adalah berani buat komitmen untuk hidup suci, kudus, taat, berkenan bagi Tuhan. Harus berani. Kalau enggak mungkin. Jadi yang pertama Bapak Ibu, di pihak kita, jika mau melihat pertolongan Tuhan itu nyata, jika mau melihat jawaban atas doa kita itu nyata dalam hidup kita, tolong garis bawah kesucian hidup kita di hadapan Tuhan. Ini penting. Ini bukan sekedar hal yang biasa-biasa saja Bapak Ibu. Karena Alkitab katakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang punya hak untuk masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Karena Alkitab katakan dalam kitab Wahyu, tidak ada yang najis yang dapat masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada seorang pembunuh yang bisa datang masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada orang banci, pemburi dan lain sebagainya yang masuk kerajaan surga. Berarti surga itu adalah tempat yang kudus, tempat yang suci, tempat yang murni, di mana dosa tidak berkuasa di sana, tidak ada lagi di sana. Dan bagi kita yang mau hidup suci, kudus, berkenan, indah bagi Tuhan, kita yang punya wewenang hak masuk dalam kerajaan-Nya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi kesucian hidup ini dari sisi kita. Ada banyak hal yang perlu kita persoalkan. Sekali lagi, dari sisi Tuhan jangan ragu Tuhan sanggup tolong saudara. Dari sisi Tuhan jangan ragu Tuhan mampu melakukan segala bagiannya sempurna dalam hidup kita. Karena tidak ada rancangannya yang gagal dalam hidup kita. Tapi kita persoalkan adalah aspek hidup kita.
sisi hidup kita. Ini yang banyak masalah. Ini yang banyak harus kita kikis hari-hari ini. Ini yang banyak harus kita matikan dalam kehidupan kita. Nah, aspek yang kedua ini baru poin yang pertama. Ada 17 poin. Bisa kita selesaikan 17 poin hari ini? Coba yang bisa jawab sungguh-sungguh. Bisa Om? Coba angkat tangan. Om Yunus ketawa di belakang. Enggak, cuma 2 poin kok. Yang terakhir. Yang kedua. Saya pangkas beberapa poinnya. Yang kedua yang saya pilih di sini adalah tingkat kedewasaan kita di dalam Tuhan. Karena orang yang nanti bisa menikah dengan pengantin kudus itu hanya orang yang dewasa, gereja yang dewasa. Mana ada orang anak-anak kecil kita, nggak ada. Hanya orang yang dewasa dalam kerohaniannya yang bisa untuk menikah dengan pengantin kudus Tuhan. Gereja yang dewasa yang bisa menikah. Amin. Hanya gereja yang dewasa. Nah, kita persoalkan kedewasaan rohani kita. Karena kalau kita bongkar lagi kedewasaan rohani, banyak hal yang akan muncul dalam kehidupan. Dan saya pun hari ini lagi terus berusaha untuk dewasa di dalam Tuhan. Tingkat kedewasaan di dalam Tuhan ini penting sekali. Hal pertama yang merusak kedewasaan di dalam Tuhan apa? Kesombongan. Kenapa saya langsung masukkan poin ini? Karena Lucifer jatuh karena kesombongan. Amin. Kesombongan inilah yang menghancurkan, yang merusak kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sombong dengan keberadaan kita. Kalau kita sehat hari ini, puji Tuhan, semua karena kemurahan. Kita masih bergerak, kita masih menikmati ini, kita melakukan ini, kita melakukan itu, semua karena Tuhan. Semua karena seizin Tuhan. Saudara masih sehat, saya masih sehat. Saudara bernafas, saya bernafas. Saudara bekerja, saya melayani. Semua karena kemurahan Tuhan. Nah, hal ini hanya bisa diterima oleh orang yang memiliki tingkat kedewasaan rohani yang mumpuni. Kalau tingkat kedewasaan rohaninya masih kanak-kanak, nah mudah tersinggung yang begini. Tapi kalau tingkat kedewasaan rohani kita itu sudah mapan di dalam Tuhan, mau tantangan seperti apa, mau gesekan seperti apa, kita pasti mengucap syukur dalam segala hal. Itu sebabnya Paulus ngomong begini. Dia bersyukur bahwa Tuhan menempatkan duri di dalam dagingnya, supaya dia tetap mengucap syukur dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Bapak Ibu, hal yang kedua, kedewasaan mental rohani kita ini penting. Dan bagaimana kita menumbuh kembangkan kedewasaan rohani? Ada beberapa poin. Yang pertama tentu sikap keberkenanan hidup kita di dalam Tuhan. Belajar terus firman Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Berdoa setiap hari. Berpuasa kalau perlu. Beribadah setiap saat. Di sela-sela kesibukan bekerja, saudara tetap bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada banyak hal yang bisa membuat tingkat kedewasaan rohani kita itu bertumbuh. Dan yang ayat yang selalu menjadi berkat dalam kehidupan saya, di mana saya dibentuk, diproses oleh Tuhan, menumbuh kembangkan tingkat kedewasaan rohani adalah satu ayat Roma 8 ayat 28. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Artinya bahwa Allah memproses setiap kita. Allah membentuk setiap kita dari kejadian demi kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, dari pagi sampai malam. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, coba perhatikan. Bisa jadi secara Tuhan untuk memproses,
membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan. Jadi ketika saudara berkomitmen, aku mengasihimu Tuhan, nah, hal yang perlu saudara sadari adalah siap-siap untuk ditempa. Ketika saudara ngomong, Tuhan, aku mengasihimu, aku mengasihimu lebih dari apapun. Nah, siap-siap. Siap-siap itu masalah datang. Siap-siap Tuhan izinkan ujian itu datang menerpa hidup saudara dan saya. Karena disitulah Tuhan mau membawa kita menjadi anak-anak yang dewasa, bertumbuh dalam kedewasaan, siap untuk menikah dengan pengantin yang kudus ketika dia datang kali yang kedua. Jemaat yang diberkati Tuhan, yakin Tuhan sanggup menolong kita? Oke. Apa sikap dan tugas kita sebagai anak Tuhan? Jaga sikap kudus kita dan bawa hidup kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Iman kita harus kita bawa sampai sempurna di hadapan Tuhan. Saudara siap? Yang siap berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Saudara boleh duduk. Salibnya, salibnya bukankah tubuh yang terpecah adalah bukti kasih Tuhan yang besar bagi kita? Mari dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus.